Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mas Rizky. Saya izin mohon langsung berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya, yaitu kepada Mas Aditya Tri Arifianto. Beliau adalah internet marketer dan juga product creator. Dan saat ini beliau menjadi owner dari digitalproductsale.com. Dan beliau akan membawakan topik lebih fokus kepada e-commerce berbasis sosial media dan bagaimana cara bertahan di masa pandemi, kemudian e-commerce sebagai media selling, dan juga tentunya fokus di sosial media, dan juga go digital marketing without website. Nah, baik, saya langsung aja berikan kesempatan kepada Mas Aditya, lebih kurang selama 20 menit, Mas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok ada kayak noise ya? Soundnya siapa ya? Jadi agak annoying. Oke, udah hilang. Mic-nya tuh ada yang nyala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Terima kasih Pak Zul dan tim yang sudah mengizinkan dan juga menyempatkan waktunya untuk mengadakan webinar bersama dengan berapa ini pesertanya? 130 lebih kalau saya nggak salah lihat update-nya tadi. Yang tadi saya dikasih kabar Mas Alfian ini luar biasa, tersebar dari 6 kota besar di Indonesia ya, 6 pulau besar di Indonesia. Nah, di malam ini kita akan ngebahas, langsung aja ya to the point ya, kita akan ngebahas tentang pandemi corona, kemudian sosial media, e-commerce, dan juga pastinya digital marketing. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Tri Arifianto yang kurang lebih selama 6 tahun ke belakang sudah terjun di dunia digital ini, mulai dari jualan produk fisik, jualan produk digital, dan banyak hal lain yang saya kerjakan, yang kemudian saya juga membuat sebuah semacam platform yang bernama Gampang Jualan. Nah, di sini kita akan mulai dari corona dulu. Oke, ini saya bisa langsung share screen ya. Bentar ya. Bisa, Mas. Silakan, Mas. Oke, saya share screen di sini. Oke, udah kelihatan belum ya? Sudah terlihat. Oke, mantap. Nah, kita akan ngebahas secara umum sebenarnya pembahasannya, karena di sini saya cuma dikasih waktu 20 menit, yang sebenarnya materi ini kalau saya sampaikan keseluruhan secara mendetail itu bisa sampai 2 jam, bahkan lebih. Oleh karena itu saya di sini akan banyak mempersingkat pembahasannya. Oke? Nah, masalah. Oke, kita berangkat dari masalah dulu ya. Jadi kita nggak bisa ngomongin e-commerce itu adalah sebuah solusi. Kemudian kita juga nggak bisa ngomongin bahwa sosial media itu adalah solusi di masa pandemik seperti sekarang. Tapi kita harus berbicara terlebih dahulu berangkat dari sebuah masalah. Oke? Seperti yang pernah dibilang oleh Jack Ma, bahwa di setiap masalah itu adalah sebuah peluang. Oke? Nah, disinilah ada sebuah peluang yang bisa teman-teman manfaatkan. Oke? Masalahnya apa saja? Banyak sekali. Dari sebelum adanya COVID atau Corona ini, atau ketika sekarang ketika ada COVID, itu juga sudah bermasalah. Oke? Pertama, orang itu biasanya selama ini untuk kultur di Indonesia, orang itu biasanya membeli sebuah produk, itu banyak prosesnya. Harus ketemu kesana lah, kemari lah, itu adalah sebuah proses yang harus dilalui. Kemudian yang kedua, ketika dilihat dari sebuah masalah di sisi penjual, biasanya penjual itu mereka sudah buru-buru ngomongin gimana nih cara promosinya di Facebook, gimana nih cara promosinya di Instagram, sudah buru-buru ngomongin gimana nih cara bikin website, gimana nih cara daftar Tokopedia, caranya jadi seller di Shopee. Padahal ada masalah yang lebih kompleks daripada semua itu, yaitu masalah waktu dan juga manajemen. Oke? Dan semua itu berangkat dari mindset kita ketika mau mulai sebuah bisnis. Problem kedua, problem kedua ini adalah fokus di pandemiknya, di mana ada corona,
yang sebenarnya daya beli masyarakat Indonesia itu meskipun nggak buruk-buruk banget, ketika sebelum ada corona, itu bisa dibilang juga nggak baik gitu loh. Jadi sudah menurun sebenarnya. Karena di tahun 2019 pun sudah banyak prediksi bahwa Indonesia akan mengalami resesi di tahun 2020, yang tentunya itu akan memberikan dampak untuk daya beli masyarakat kita. Ditambah sekarang ada corona, akhirnya daya belinya itu akan semakin menurun. Oke, jadi masalahnya ini tadi. Dan bagaimana survive on the pandemic ini? Saya mengutip sebuah kalimat yang ini bagus banget. Saya ambil dari vlog podcast dari Master Deddy Corbuzier, yang dimana beliau lagi podcast dengan Prof. Rinal Kasali. Insya Allah teman-teman sudah tahu semua ya siapa beliau. Di setiap ada masalah, di situ juga ada sebuah peluang. Oke? Siapa yang memulai lebih dulu, siapa yang mau susah lebih dulu, siapa yang mau tahan dibanting lebih dulu, dialah pemenang di masa pandemik ini. Tadi Pak Zul juga sudah memberikan sebuah introduction ya, bahwa ya siapa yang mau memulai lebih dulu itu benar sekali, dia adalah pemenangnya. Kalau teman-teman ingin melihat contoh nyatanya adalah pemilik Zoom. Oke? Di tahun 2019 atau sebelum ada COVID, siapa yang tahu Zoom? Mentok-mentok mungkin tahu Google Hangout, itu pun sudah KO sekarang dari Google, diganti Google Meeting. Bagi saya yang sudah 6 tahun di dunia digital, sebenarnya dunia digital webinar, seminar online seperti ini sudah biasa. Begitu juga dengan Zoom. Zoom ini dulu tidak dilihat orang, tidak ada yang melihat sama sekali. Atau mungkin Cisco Webex. Mereka sudah memulai lebih dulu. Mereka mau tidak dianggap lebih dulu, mau susah lebih dulu. Berapa uang yang mereka keluarkan untuk proses produksi, development, dan lain-lainnya. Tapi sekarang, mereka lah yang dalam tanda kutip memanen. Oke? Jadi di sini teman-teman bisa mengambil contoh langsung dari yang teman-teman gunakan sekarang, Zoom. Oke? Zoom ini hanya satu dari sekian banyak contoh. Nanti akan ada key point-nya tersendiri. Nah, jadi bagaimana caranya survive? Kita ambil poin-poinnya. Ini adalah beberapa anjuran atau bisa dibilang ini ya, kewajiban yang sekarang yang harus kita lakukan. Pertama adalah work from home, kedua adalah physical distancing. Oke? Ini adalah dua anjuran dari pemerintah yang bisa kita taati saat ini. Sebelum Ramadan sudah ada. Oke? Jadi ketika ada pandemik ini, kita sudah dianjurkan untuk kerja di rumah, jaga jarak, dan lain-lainnya. Yang otomatis itu akan mengurangi mobilitas kita, mengurangi pergerakan kita dari tempat A ke tempat B. Oke? Physical distancing juga gitu. Yang tadinya kita mau bekerja di sana kemari bebas, nggak ada jaga jarak, sekarang kita harus jaga jarak. Bayangin aja, yang dulunya ada sebuah ruangan yang memang didesain untuk misalkan 30 karyawan, sekarang harus physical distancing. Otomatis, mau nggak mau, bukan 30 orang lagi isinya, bisa jadi isinya cuma 10-15 orang. Terus sisanya kemana? Otomatis ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, macam-macam. Ya, saya tidak berharap teman-teman mengalami itu ya. Semoga saja semua teman-teman tetap baik-baik saja. Ya. Poin ketiga adalah Ramadan dan juga Lebaran Idul Fitri. Ini sangat-sangat momentum sekali. Sebenarnya ini bukan hanya di pandemik. Tapi di masa pandemik ini, trennya justru makin naik. Oke? Kalau biasanya di masa-masa Ramadan atau di bulan Ramadan ini, dan menjelang Lebaran Idul Fitri, orang yang mungkin beli makanan itu tetap offline. Sekarang hampir seluruhnya menggunakan media online. Begitu juga Lebaran, itu sudah banyak sekali yang jualan parcel, gitu ya. Jadi peluangnya banyak sekali. Pertama, kalau teman-teman sekarang, ini kan saya bicara langsung dari lapangan ya, in the fact gitu ya, langsung in case kasusnya. Jadi saya bukan berbicara bahwa ini belum ada, oke? Bekerja dari rumah, bagaimana agar tetap produktif, agar tetap menghasilkan. Teman-teman bisa tetap jualan, tetap menjual sebuah produk yang dimana anggap saja teman-teman nih sekarang sudah banyak yang dimana pasar-pasar ditutup.
Nah, teman-teman bisa tuh bantuin para tengkulak itu tadi, para pedagang di pasar, untuk promosiin di sosial media, jualan online. Tetap memanfaatkan dunia digital, tetap memanfaatkan media online, dan juga pastinya tetap mematuhi anjuran work from home, physical distancing, apalagi ini momennya Ramadan. Oke, orang suka masak, kemudian momen Lebaran. Bahkan kemarin malam nih, saya lagi baca-baca artikel, saya tidak sempat masukin di sini, itu ada di Malang. Jadi memang benar bahwa masa pandemik ini tidak semua orang itu terkena dampak. Oke, terkena dampak negatifnya. Ada sisi positifnya. Di Malang itu bisa dicek sendiri, mungkin teman-teman yang dari Malang, itu ada pedagang parsel yang biasanya memang dia memang jualannya memang sudah biasa jualan parsel, tidak menunggu ada pandemik, tidak menunggu ada Lebaran, tidak menunggu ada Ramadan. Setiap harinya memang jualan parsel. Kalau tidak salah itu di Malang daerah dekat kampus, dekat daerah kampus UM. Nah, ini saya baca artikel dari Kumparan yang di mana mereka biasanya itu sebulan itu dapat sekitar 50 juta. Karena ada pandemi, karena Ramadan, ada Lebaran, dia bisa meraup untung tidak sampai Ramadan selesai ya, artinya ya. Itu sekarang sudah dapat sekitar 200 jutaan. Artinya bisa 4 kali lipat. Nah, di sini ada sebuah peluang yang bisa teman-teman manfaatkan. Sebenarnya media digital itu bisa dimanfaatkan secara langsung. Oke? Jadi berbicara tentang Mas apa saja yang harus dipersiapkan kalau kita berbicara tentang sosial media, tentu saja ya harus ada internet, ada sosial medianya. Oke? Jadi itu dulu, 2 siapin. Terus itu dari faktor eksternalnya. Kita berbicara internal. Teman-teman yang di sini jangan malu-malu untuk jualan. Karena banyak nih kasusnya adalah skill-nya bagus, internet ada, sosial media punya, terus barang produk ada, tapi malu untuk jualan. Ini penyakit, gitu ya. Ini penyakit yang nggak ada obatnya, kecuali obatnya dia sendiri. Jadi jangan malu untuk jualan. Nah, jualan dengan sosial media. Di sini adalah sebuah poin yang bisa teman-teman tiru, oke? Yang bisa teman-teman gunakan, oke? Jadi sebenarnya tadi di cover itu ada pesannya, oke? Ini yang saya dapatkan ketika saya jualan dengan sosial media. Ya minimal itu dapat sekitar 100 order per bulan, oke? Ini dengan sosial media yang tidak menggunakan website, tidak juga bergantung dengan marketplace Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Saya masih pakai tapi tidak bergantung dengan mereka. Oke, jadi hal pertama yang harus teman-teman siapkan adalah jangan buru-buru bikin website. Oke, jangan buru-buru bikin website. Itu maksudnya gimana? Website adalah hal penting untuk bisnis di masa sekarang, di masa pandemik, karena kita membutuhkan sebuah media untuk mendisplay sebuah produk. Oke, kita membutuhkan media untuk menampilkan sebuah produk. Website adalah salah satu jalannya, tapi bukan satu-satunya. Nah, oleh karena itu, teman-teman jangan buru-buru bikin website, oke? Jadi pelan-pelan aja dulu. Yang kedua, jangan asal-asalan bikin toko di marketplace. Karena teman-teman itu baru memulai, karena teman-teman itu ibaratnya itu, wah ini ada ide, saya punya ide untuk bikin bisnis kayak gini, jangan langsung tiba-tiba langsung daftar ke Tokopedia, langsung bikin toko, jangan, oke? Jadi pelan-pelan dulu, pelajari dulu, apa sih Tokopedia, apa sih Shopee, apa sih Bukalapak, seperti apa sih tekniknya, kemudian gimana sih cara promosinya yang menarik, gimana caranya datangin pembeli, dan seterusnya. Oke? Nah, ini yang sedikit saya harus jelasin. Cuman media sosial, tinggal posting, lalu centing. Oke? Ini pasti banyak nih teman-teman yang selama ini menemukan hal ini ya. Kenapa saya coret? Karena ini bukan sesuatu yang dibenarkan. Bukan sesuatu yang benar. Karena banyak yang bilang, udah pokoknya kita posting pakai HP, ya, pakai HP, habis itu diemin, udah dapat transferan, ada orang beli, ya, dapat sales,
dapat penjualan produknya, apapun produknya. Salah, nggak kayak gitu jualan di sosial media. Oke, jualan di sosial media itu ribet, banyak sekali proses yang harus dilalui. Oke, nah jadi apa aja sih yang saya lakukan, gitu ya? Jadi apa sebenarnya yang selama ini saya lakukan kok bisa dapat segini? Oke, ini bahkan cuma beberapa bulan. Ada rekapitulasi yang lain yang lebih lengkap yang kalau saya tunjukin di sini pasti nggak muat, gitu ya. Nah, saya selalu pakai prinsip ini, silakan ditiru. Jadi sebanyak apapun yang teman-teman punya uangnya, mulai dulu dari yang gratis dulu. Oke? Jadi misalkan teman-teman nih mau buka usaha, mau buka bisnis, punya dana misalkan 100 juta, anggap aja 100 juta ya modalnya. Bukan berarti punya uang 100 juta, kemudian dihambur-hamburkan untuk membeli sesuatu yang semuanya serba berbayar. Oke? Misal, di Tokopedia kan ada yang gratis. Nah, pakai aja yang gratis dulu. Jangan tiba-tiba langsung bayar, langsung iklan di Tokopedia, jangan. Jadi pakai yang gratis dulu. Kemudian ambil yang paling murah. Kalau memang nggak bisa yang gratis, ambil yang paling murah, baru yang paling mahal. Oke? Sebanyak apapun uangnya teman-teman yang teman-teman pegang saat ini, mulai dari prinsip itu. Ini adalah prinsip yang selama ini saya pegang. Jadi, jangan, ibaratnya itu jangan berlebihan lah. Pakai sebutuhnya, kalaupun ada budget lebih, jangan sampai itu dihambur-hamburkan untuk kebutuhan yang sebenarnya bisa dihemat budgetnya. Oke? Nah, the power of social media. Sosial media itu adalah kalau di sesuai KBBI ya, namanya adalah media sosial kalau sesuai bahasa Indonesianya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu adalah sosial media. Jadi jelas media untuk bersosial. Oke? Nah, pertanyaannya bagaimana caranya teman-teman bisa berjualan di media untuk bersosial? Itu harus dijawab. Jadi jangan hari ini posting produk pagi, siang posting produk lagi, malam posting produk lagi, jualan terus. Itu namanya bukan media bersosial, tapi adalah media berjualan. Hasilnya adalah orang akan ogah untuk misalkan like, komen, untuk melihat saja ogah. Oleh karena itu, bangunlah sebuah relationship, bangunlah sebuah hubungan di media sosial. Media untuk bersosial, bukan media untuk jualan. Nah, di sela-sela membangun media untuk bersosial, masukinlah jualannya. Oke? Itu saya lakukan. Jadi nggak melulu jualan, nggak melulu posting produk terus, bukan. Seperti di Instagram, tidak melulu posting produk. Gambar produknya nggak selalu diposting. Kadang posting lelucon, video-video menarik, hal-hal bermanfaat, yang berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan misalkan seperti sekarang corona, banyak, oke? Jadi teman-teman bisa meniru cara itu. Mas, kalau saya sudah punya pembeli setia gimana? Followers-nya sudah banyak gimana? It's okay, itu bagus, oke? Itu bagus banget. Tapi bukan berarti terus teman-teman itu bisa seenaknya sendiri terus-terusan jualan, oke? Jadi ada kalanya teman-teman harus tetap berbagi, memberikan manfaat dan lain-lainnya, oke? Nah, jangan pakai website dulu. Saya pakai Gampang Jualan. Ini adalah sebuah platform yang memang saya buat itu berdasarkan kebutuhan. Oke? Jadi, tanpa website, teman-teman tetap bisa jualan. Karena tadi kan, seperti yang saya bilang, nah, di sini, website itu butuh kita ya. Kita tetap butuh website. Fungsinya apa sih website? Website itu fungsinya banyak. Salah satunya adalah untuk menampilkan sebuah produk. Oke? Produk kita ditampilkan di sana, orang lihat, orang beli. Singkatnya seperti itu, meskipun ada proses panjang. Nah, website itu bisa diganti dengan Gampang Jualan tadi. Di sini. Dengan Gampang Jualan ini, teman-teman bisa jualan produk, posting produk, nentuin harga, bikin toko online, bikin e-commerce berbasis sosial media, itu dengan mudah. Semuanya dilakukan dengan Gampang Jualan. Apakah Mas Aditya sudah memakainya? Tentu saja.
ini juga saya menggunakan gampang jualan. Oleh karena itu saya tadi bilang, saya bisa mendapatkan ini tanpa website gitu loh. Saya punya website tapi tidak saya gunakan untuk hal ini. Saya punya sebuah website yang tujuannya untuk hal lain, bukan untuk jualan di masa pandemi ini, juga bukan untuk mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau ditanya angkanya berapa tuh Mas per bulan, minimal berapa tadi? Minimal 105 order. Angkanya ya kalau untuk bikin website bisa sampai 10 website lah. Atau mungkin 20 website kalau untuk bikin website. Nah, dengan gampang jualan, teman-teman bisa bikin seperti yang saya bikin. Oke? Dan gampang jualan itu bisa dipakai untuk layaknya kita kirim-kirim barang. Misalkan dengan JNE, JNT, Tiki, banyak. Gitu ya. Terus juga bisa dipakai di Facebook, bisa terkoneksi dengan WhatsApp. Teman-teman pakai WhatsApp ya. Jadi bisa terkoneksi dengan WhatsApp. Kemudian bisa dipakai di banyak browser, tidak harus diinstal di PC, jadi bisa dibuka di mana aja. Nah, ini adalah contoh sebuah toko yang saya buat. Oke, ini hanya contoh ya. Jadi nggak perlu website, nggak perlu teman-teman itu website itu isinya ada domain, ada hosting ya, dan teman-teman nggak perlu langganan. Oke, cukup pakai gampang jualan udah bisa. Di sini teman-teman akan sangat dimudahkan untuk bikin toko online kayak gini. Terus kalau teman-teman di sini, Mas saya punya tim, tenang aja, ada timnya. Kalau timnya dimasukin di dalam gampang jualan bisa nggak? Sangat bisa. Jadi teman-teman bisa tuh nambahin timnya di dalam gampang jualan. Oke? Terus, Mas saya punya toko online banyak, gimana? Tenang aja, bikin toko online cukup satu tempat di gampang jualan juga bisa. Berapapun jumlahnya. Oke? Di sini kita bisa mensupport sampai 10 toko online yang bisa teman-teman buat hanya dalam satu tempat di dalam gampang jualan. Terus, Mas saya punya foto nih banyak, gimana Mas enaknya? Tenang aja, gampang jualan juga bisa menambahkan banyak foto. Jadi kalau foto-fotonya itu misalkan ada 5, 10 juga nggak masalah. Terus, nah ini paling disukai pasti sama teman-teman. Pernah nggak menjumpai sebuah postingan di Facebook, dikomenin sama teman-teman, teman komen, tiba-tiba langsung ada balasan otomatis. Nah, di gampang jualan juga bisa kayak gitu. Jadi misalkan nih, teman-teman posting jualan. Nah, biasanya orang kan kalau kita jualan di Facebook, orang harus ngeklik dulu, terus keluar dari Facebook, baru beli. Gitu ya. Nah, kalau di sini, teman-teman nggak perlu. Jadi, teman-teman posting jualannya, orang komen langsung langsung transaksi di dalam Facebook. Jadi transaksinya langsung di dalam Facebook. Jadi teman-teman nggak perlu ngebuat ribet pembelinya nanti. Terus, tenang aja, kalau teman-teman mau chatting, juga bisa di dalam gampang jualan langsung. Oke? Jadi, chatting dengan mudah dengan siapapun pembelinya teman-teman di Facebook, itu bisa langsung melalui gampang jualan. Oke? Jadi, itu tadi penjelasan dari saya terkait bagaimana sih survive dari corona, dari COVID di masa pandemik ini, terus bagaimana cara memanfaatkan sosial media sebagai media e-commerce, itu juga sudah saya jelaskan. Saya rasa itu saja dulu. Kalau mungkin teman-teman ada yang ditanyakan, silakan bertanya.